Halo sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Senang sekali saya Juniastiti bisa kembali menjumpai Anda dalam Bincang Ganesha. Mahasiswa saat ini dituntut agar selalu dapat adaptif, inovatif, dan juga kreatif dalam menghadapi era disrupsi seperti saat ini. Dan mahasiswa juga diharapkan tidak hanya menjadi orang yang menjadi pencari kerja, namun juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk menjawab tantangan tersebut, Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa memberikan bantuan dana hibah bagi mahasiswa yang mengikuti program Mahasiswa Wirausaha atau PMW. Salah satu dari sekian banyaknya tim mahasiswa Undiksa yang menang atau lolos pendanaan untuk PMW ini, ada salah satu kelompok yang membuat inovasi bernama Tihiju, inovasi pengolahan jeruju sebagai teh celup sehat. Nah, seperti apa kira-kira inovasinya dan apa manfaat dari inovasi yang satu ini? Kita akan berbincang bersama dengan dua perwakilan tim yang sudah kita undang langsung di tengah-tengah kita. Di samping saya sudah ada Devan Rengga Purwanto dan juga Made Pandu Deva Kusuma Wardana. Kita sapa dulu. Halo Devan, selamat pagi. Halo Kak, pagi. Ini panggilnya siapa, Pandu? Pandu aja. Oke, Pandu aja. Gimana kabarnya hari ini, Pandu? Ya, istukara baik. Oke, baik. Sehat selalu pokoknya semua ya. Apa gara-gara minum teh hejunya? Tadi pagi Enggak. udah. Oke, tadi pagi udah. Oke, biar nggak tegang ya, kita santai aja dulu. Oke, sebelum kita tanya lebih jauh terkait dengan inovasi yang mereka buat, kita mau tanya yang pertama, kesannya seperti apa nih? Sudah lolos pendanaan untuk hibah PMW-nya. Dari Devan selaku ketua tim? Baik, terima kasih. Mungkin dari saya kesannya itu yang pertama tentu senang karena udah bisa lolos didanai. Jadi PMW yang kami rancang dan kami ajukan ke lomba ini bisa lolos untuk tahap didanai. Tentunya kami senang karena produk ini bisa kami kembangkan kemudian hari. Oke, nah lalu kira-kira motivasinya apa sih kalian untuk ikut serta mengusulkan PMW ini sendiri? Kalau sekarang dari Pandu dulu ya sebelum ke Devan. Kalau motivasinya dari kita sih ya, pertama emang komitmen dari kita berdua. Kalau kita itu jadi mahasiswa tuh kayaknya kalau belajar di kampus aja kayaknya kurang ada warna itulah. Kita coba membuat sedikit tantangan, kita ikut lomba. Kebetulan juga Devan secara pengalamannya juga udah ketemu bahan untuk bisa dijadikan PMW ini. Jadinya saya bantu dukung untuk merancang proposalnya. Kita juga harus praktek, buat trial dan error. Habis itu juga harus bimbingan ke dosen, juga saya yang berusaha jalan sih. Dan kedepannya saya harap motivasi ini nggak berhenti sampai didanai aja sih. Semoga ke depan biar produk ini tetap jalan. Oke, nah kalau dari Devan sebagai ketua tim, apa yang memotivasi Devan sendiri untuk menggagas ide membuat mengusulkan PMW? Motivasinya mungkin tentunya dari saya sendiri ingin berkembang lah. Jadi mahasiswa yang nggak seperti mahasiswa kupu-kupu gitu, kuliah pulang. Jadi ya pengen punya karya juga, punya prestasi gitu. Jadi kan nanti di CV itu kelihatan bagus. Nah, Oke. Itu motivasinya untuk memperbanyak tulisan indah di CV gitu ya. Oke. Kalau boleh tahu kalian dari prodi apa berdua? Kita sama-sama dari prodi program studi aquaculture. Oke, prodi aquaculture. Jadi sahabat Undiksa, untuk yang mengira program mahasiswa wirausaha itu hanya diperuntukkan atau kayaknya cuma anak-anak ekonomi aja yang bisa lolos, buktinya nih ya mereka ya dari aquaculture bisa juga membuat inovasi dan lolos juga pendanaan. Jadi jangan takut, siapa tahu ada yang punya ide gitu ya, bisa dicoba-coba nanti. Oke, nah bisa dijelaskan mungkin terlebih dahulu alasan dari Devan sendiri ya selaku ketua timnya ini untuk mencetuskan produk Tihiju gitu ya, inovasi dari tanaman jeruju. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya tanaman yang satu ini.
Alasannya untuk mencetuskan ide ini karena sebelumnya untuk tanaman jeruju ini mungkin masih belum banyak orang tahu. Jadi bahwa tanaman jeruju ini merupakan salah satu golongan dari tanaman mangrove gitu, yang bisa kita manfaatkan tanamannya karena memiliki banyak khasiat dan manfaat, baik itu dari segi pengobatan dan lain sebagainya gitu. Jadi ya itu mungkin alasan paling utama gitu. Oke, iya. Lalu apa sebenarnya manfaat dari inovasi yang kalian buat ini? Untuk manfaatnya, jadi dari teh ini dia mengandung senyawa metabolit sekunder, di mana senyawa ini terdiri dari senyawa flavonoid, terus ada alkaloid, triterpenoid, tanin, dan saponin, di mana senyawa tersebut dapat mengatasi penyakit hipertensi, terus ada diabetes, antibakteri, anti kanker, dan masih banyak lagi. Oke, nah kalau dari sisi Pandu nih, kenapa kok mau diajak sama Devan untuk ikut gitu ya, mengolah inovasi yang padahal ini kan masih jarang ya orang dengar juga. Dari saya sendiri sebenarnya suka untuk kegiatan buat produk karya itu pribadi senang gitu. Dan yang kedua emang kalau karena programnya wirausaha kan, karena saya juga senang untuk wirausaha, ya udah kita ikut-ikut, kemudian dan ternyata emang asik gitu, walaupun memang beberapa saat kita merancang produk ini memang ada beberapa pertengkaran sih dari bagaimana ngolahnya, di mana tempatnya, dan cara pengambilannya, siapa yang mengerjakan, itu kan biasa gitu sih. Tapi dari saya pribadi kenapa mau ikut seperti ini, ya seperti apa yang sudah dibilang sama Devan tadi kan, untuk mengisi CV dan lain sebagainya. Tapi dari pribadi emang senang. Memang senang. Buat Oke. karya gitu. Karena ini sudah ada contoh produknya, dan biar tidak keburu dingin juga ini airnya gitu ya. Mungkin Pandu bisa dicoba, atau Devan dicelup tehnya, mungkin biar sahabat Undiksa juga tahu bentukannya gitu ya, tehnya seperti apa. Oke, ini air hangat biasa ya, bukan air beda lagi. Oke, untuk tehnya ini sama ya, mirip sama. Kayak teh celup pada umumnya. Untuk saat ini kita pakai celup. Oke. Ya, berarti ini dicelupnya prosesnya sama aja kayak teh-teh pada umumnya. Tapi dari teh heju ini untuk berubah warnanya itu agak lama. Agak lama. Oke, nah mungkin kita diamkan dulu ya, kita anggurin aja dulu dia. Nanti seiring berjalannya waktu mungkin bisa dilihat perubahan warnanya, ini udah mulai kehijauan tapi masih hijau-hijau muda gitu ya. Oke, berarti di dalam kantung teh ini pure ada dari daun jerujunya itu sendiri. Mungkin bisa diceritakan sedikit Devan, karena tadi sebelum kita berbincang di sini ya, sudah sempat ngobrol juga, ada hal unik yang akhirnya membuat Devan tercetus ide untuk menciptakan inovasi berupa teh heju ini. Mungkin bisa diceritakan proses kamu menemukan inovasi teh heju ini sendiri seperti apa? Oke. Untuk awalnya itu saya kan mencari obat gitu. Mencari obat untuk nenek saya. Kebetulan nenek saya sedang sakit, dan mencari obat di daerah Badung. Nah, di sana khususnya lebih tepatnya di Mengwi. Nah, di sana ada tanaman bunga ganda sula. Kalau orang Bali biasanya menyebutnya bunga sempol. Gitu. Nah, itu pada saat saya mencari ke daerah sana, ternyata di area dekat bunga tersebut banyak sekali tanaman berduri. Ya, awalnya saya kan tidak tahu apa sih tanaman ini, kok banyak durinya, tapi banyak di sini gitu. Dan sebelumnya saya belum pernah lihat juga tanaman ini gitu. Nah, singkat cerita, ada salah satu dari kakak tingkat saya gitu. Dia membuat cerita atau story di WA-nya gitu, menemukan tanaman ini, dan dia sangat senang gitulah di captionnya gitu. Kemudian saya tanya ke cutting saya, apa sih tanaman itu kak, kan gitu. Karena saya sebelumnya udah pernah lihat tapi belum tahu tanaman ini apa kan gitu. Ternyata dia bilang kalau ini tanaman jeruju deh, baik kok untuk pengobatan gitu. Sangat bagus, banyak manfaatnya gitu. Akhirnya saya cari tahu lah, baca-baca artikel, baca-baca sumber yang ada di Google gitu.
oh ternyata banyak manfaatnya. Oke. Banyak manfaatnya, dan masih jarang ada produk yang ngembangin dari tanaman ini. Gitu. Oke. Terus kebetulan juga dari dosen kami, Bu Gresti Sitepu, nah itu mengadakan memberikan tugas UAS, di mana tugas UAS tersebut membuat produk dari masing-masing mahasiswa itu yang berupa produk yang berasal dari perikanan, entah Oke. itu ikan berbahan dasar ikan atau rumput laut atau mangrove. Nah, gitu. Jadi saya tanyakanlah ke Bu Gresti, apakah eh, tanaman jeruju ini saya olah menjadi teh bisa digunakan untuk memenuhi tugas UAS tersebut, Bu, kan gitu. Kata beliau mengatakan bahwa oh bagus deh katanya, bagus, bisa kok untuk diajukan kembali ke PMW Undiksa tahun Oke. 2023 gitu. Kebetulan jangka waktunya dekat gitu, jadi saya langsung memikirkan oh apakah bisa ya kita buat lebih lanjut gitu. Iya. Nah, awalnya itu saya bimbang, Kak. Awalnya bimbang apakah dilanjutkan atau tidak. Ternyata dari teman saya ini, Pandu, Iya. langsung menghubungi saya, Pan, gimana untuk ide teh heju itu, apa awalnya belum ada ya. Untuk ide teh itu apakah kita ajuin ke PMW langsung gitu. Tapi kan dari saya mikir takutnya gimana gitu. Iya. Dan juga dari kami juga belum punya tim gitu. Nah, jadi Pandu ini ngajak saya untuk membuat produk ini dan mencari tim gitu. Oke. Nah, akhirnya singkat cerita saya bersama tim saya membuat produk ini dan lolos tahap pertama, kemudian sampai tahap sekarang didanai gitu. Oke, berarti jadinya yang mengajak itu bukan Devan selaku ketua atau penemu ya, Iya. justru Pandu yang merasa tertarik bahwa produk teh ini tuh apa namanya kayaknya bisa diajukan layak untuk gitu. program. Kenapa menurut Pandu teh ini tuh layak untuk diajukan proposalnya? Sebenarnya dari cerita kembali lagi, waktu pembuatan tugas akhir itu, saya justru lebih tertarik dengan karyanya dia daripada Karya tugas saya Putu sendiri. sendiri. Benar. Saya malah mempelajari apa itu daun jeruju, apa itu mangrove jeruju, bagaimana cara pengolahannya. Saya sampai baca-baca literasi, kajian-kajian jurnal ilmiah juga kan. Ternyata kandungannya sehat seperti ini. Ya udah, saya nutupi diri kalau sebenarnya saya tuh belum tahu dari dia gitu aja kan. Oke. Ya udah, saya dorong-dorong aja dia gitu. Dia kan pertamanya masih bingung, masih kayak nggak nyangka sampai sekarang gitu kan, karena teman juga tidak ada waktu itu. Kalau masalah teman gampang, Pak, nanti kita cari sama-sama itu kan. Ya udah, saya yang dorong dia gitu. Oke, dorong dalam artian yang baik di Untuk, sini ya, gitu saya ya. memang Oke, tidak. nah, tadi kan sudah disinggung bahwa awalnya mereka cuma berdua aja nih ngobrolin tentang produk teh jeruju atau teh heju, sekarang udah Iya. punya nama dia ya. Nah, anggota tim yang lain kalau boleh disebutkan gitu ya, karena kita nggak bisa ngundang semuanya. Pandu aja salah satu perwakilan dari anggota timnya yang diajak sama Devan. Mungkin bisa disebut, Devan masih ingat nama-namanya? Masih. Kalau enggak nanti di notice ya sama anggotanya kalau sampai nggak ingat. Oke, siapa aja? Ada Berliana dari prodi biologi, pendidikan biologi. Terus ada Vira dari prodi kimia. Oke. Kemudian ada Panji dari Panji. prodi akuntansi sektor Akuntansi. publik. Oke, iya. Berarti itu 3 tambahan. Berarti kalian berlima ya totalnya Iya. gitu ya. Oke, saya kira tadi awalnya ini laki-laki semua kah? Anggotanya ternyata enggak ya. Ada ceweknya juga, ada dari biologi dan kimia, mungkin untuk menunjang atau meneliti kembali gitu ya terkait dengan kandungannya. Mungkin bisa diperlihatkan, diangkat sedikit untuk tehnya, ini sudah mulai berubah warna. Iya, tadi agak kehijauan di awal, sekarang udah mulai menguning gitu ya. Ini bisa lebih pekat lagi dari ini berarti kalau lebih lama direndam. Iya, bisa lebih Oke, lebih pekat lagi. Oke, nah untuk kantung, ya boleh ditaruh dulu Pandu, kasihan nanti pegel. Untuk kantung tehnya ini sendiri, ini cuma sekali pemakaian, maksudnya sekali celup, atau kayak kantong teh yang biasa kita pakai itu bisa berulang-ulang kali kan dipakai kan. Kalau ini sampai berapa celupan? 2 gelas mungkin? Dan ini bisa sampai 3 gelas. Oh, 3 gelas. Yang sama, karena kita sendiri sempat coba itu sih. Sebelum ke masyarakat kan kita coba dulu.
Oke, untuk taste-nya seperti apa? Rasanya seperti apa? Rasanya seperti ya Seperti daun apa? juruju pada umumnya. Ya, itu gimana? Pahit kah? Nggak ada, kalau kita ngolah sih sebenarnya untuk tergantung tingkat kekeringannya. Oke. Kalau misalkan tingkat kekeringannya bagus itu rasa pahitnya sedikit, tapi memang masih ada rasa-rasa pahit dan rasa-rasa ada manisnya sebenarnya. Ada manisnya. untuk Oke. yang benar-benar kering itu. Oke, mungkin aftertaste-nya manis dia ya. Iya. Cuma nggak pekat sekali Nggak manis. pekat. Oke, tapi juga tidak pahit seperti teh Tidak pahit. hijau. Oke. Nah, untuk prosesnya sendiri untuk bisa menjadi teh atau berada di kantong teh ini mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Awalnya untuk prosesnya itu kan kami petik dari tanamannya itu. Udah izin petiknya? Sudah. Oke. Katanya kan nyuri ya. Kalau enggak nanti nyuri. Iya, oke. Jadi dipetik untuk 3 daun teratas pucuknya. Dan itu karena di daun tersebut ada durinya, jadi kami bersihkan dulu. Oke. Disisakan daun yang udah bersih gitu. Kemudian kita potong-potong, terus dijemur ya. Jemur. Nah, setelah kering, nah pada saat pengeringan ini pun ada tingkatan yang agak tricky ya. Iya. Jadi kalau terlalu kering itu jadi rasanya agak berbeda. Oh, oke. Ini proses pengeringannya menggunakan sinar matahari atau kain oven? Sinar matahari. Sinar matahari langsung, berarti alami gitu ya, Iya. nggak dengan oven. Oke, berarti semuanya sekarang masih dikerjakan secara manual, bisa dibilang seperti itu. Oke, nah lalu kira-kira apa yang membedakan inovasi kalian dengan produk-produk yang sudah ada? Karena kan sekarang sudah mulai banyak ya teh-teh yang bukan hanya dari daun teh tapi ada dari tanaman-tanaman lain. Itu sebenarnya apa yang membedakan? Siapa yang mau jawab dulu? Pandu? Ya, boleh. Oke. Kalau dari saya sendiri, karena saya yang ikut mempelajari dari teh hijau sendiri sih, kami mungkin unggul di kandungannya. Khasiatnya itu memang benar-benar karena proses yang kami lakukan pada daun jeruju ini tidak melibatkan senyawa-senyawa kimia yang lain. Kami pure menggunakan daun itu sampai penghancuran tanpa ada penambahan zat-zat lain, kemudian penambahan gula yang gula baik itu menggunakan madu. Oke. Jadi untuk keunggulan dari teh hijau sendiri mungkin saya kira ada di kandungannya itu dari teh yang lain. Oke, tadi kan dari Devan beberapa kali menyebut bahwa sebenarnya daun jeruju ini berkhasiat untuk mengatasi beberapa penyakit. Mungkin ada yang bertanya-tanya, penyakit apa dulu nih Tias yang bisa diobati sama daun jeruju? Kan nggak serta-merta ya orang sakit apa minum teh jeruju gitu ya. Untuk menangkal penyakit apa aja sih yang bagus yang setelah Devan telusuri gitu ya? Penyakit diabetes itu bagus, apalagi kalau diminum tanpa gula. Jadi teh ini bisa langsung diminum tanpa gula, tanpa pemanis gitu, sangat lebih direkomendasikan. Oke. Itu untuk penyakit diabetes, terus ada penyakit hipertensi, penyakit kuning, terus ada anti kanker, anti hepatitis gitu. Oke, jadi bagus ya. Tapi siapa saja sebenarnya boleh minum gitu ya untuk teh jeruju ini sendiri. Oke, nah lalu kira-kira apakah inovasi kalian ini memang sebuah inovasi yang sudah siap untuk dipasarkan dan langsung digunakan oleh masyarakat, atau ada hal-hal tertentu yang harus dikembangkan lagi atau hal-hal tertentu yang harus diperbaiki mungkin dari produk kalian? Dari produk kami sendiri tentu karena sudah ada evaluasi, ada masukan dari penguji dan dari teman-teman yang lain, tentu kami dirasa untuk sekarang masih perlu proses pengembangan dari segi kemasan, dari pemasaran, kemudian mungkin dari teknik cara kami membuat itu masih manual, mungkin ada yang untuk mempercepat. Tapi kembali lagi kalau dari kami sendiri emang udah siap untuk memasarkan dengan mungkin kemasannya agak dimodifikasi. Gitu. Oke, nah jadi itu beberapa hal yang akan dikembangkan dari produk kalian sendiri. Nah, sebelum teh hijau ini sendiri, apakah kalian berdua udah pernah menemukan inovasi yang lain gitu? Maksudnya udah pernah membuat hal serupa, inovasi atau ikut program PMU ini? Tadi katanya Pandu udah sempat ya? Iya, udah sempat.
Itu terkait dengan apa? Itu jauh dari teh ini sih. Oke. Itu dari apa namanya, tentang kebudayaan aja. Oke, tentang kebudayaan ini, tapi itu belum lolos didanai. Belum lulus di dana. Oke, berarti jodohnya sama Teh Heju ya. Oke, makasihnya sama Devan udah cetusin ide gitu ya. Devan makasihnya sama Pandu karena udah didorong sama si Pandu ya biar gini. Oke, nah lalu seberapa penting sih bagi kalian sebuah inovasi bagi seorang wirausaha? Karena kan tadi Pandu juga menyebut bahwa dirinya tertarik juga sama dunia wirausaha. Menurut Devan sendiri juga seberapa penting sebuah inovasi untuk seorang wirausaha? Pak Devan, silakan. Inovasi itu bagi seorang wirausaha penting, namun harus diimbangi dengan teknik marketing yang baik. Oke. Jadi kalau hanya inovasi yang bagus tetapi cara marketingnya yang kurang atau tidak sesuai gitu, ya itu sama aja gitu. Oke. Dan yang kedua, yang penting ada target market gitu. Target Iya. market. Oke, jadi harus pintar membaca peluang pasar Iya. dan juga pintar memasarkannya gitu menurut Iya. Devan gitu ya, selain inovasinya. Oke, kalau untuk Pandu sendiri? Kalau dari saya sendiri, inovasi itu memang sangat penting ya, karena demi kelancaran usaha tentunya, sesuai dengan apa yang dikatakan sama Devan tadi, teknik market, kemudian pemasaran dan lain sebagainya itu memang perlu. Tapi dari saya pribadi sendiri, alangkah baiknya kegiatan wirausaha itu membuka lapangan kerja untuk orang-orang lain. Iya. Itu sih. Oke. Berguna untuk orang. Aha. Tadi di awal juga kan di pengantar sudah saya sebutkan bahwa di era disrupsi seperti sekarang itu para generasi muda tidak hanya bisa menjadi pencari kerja, tapi juga dituntut untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Menurut kalian berdua, seberapa penting sebenarnya kemampuan wirausaha bagi generasi muda? Devan? Sangat penting karena bagi generasi muda khususnya, apalagi seorang mahasiswa ya, Ya. untuk berwirausaha itu sangat penting. Selain untuk bisa menambah uang Jajan. jajan gitu, kita juga bisa membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain gitu. Jadi untuk mahasiswa Undiksa, jadi kita bisa berwirausaha bersama gitu untuk membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Nah, itu juga tujuan mulia dari produk ini. Oke, iya. Kalau dari Pandu sendiri? Dari saya sendiri mungkin sama, tapi kembali lagi apa yang sudah saya katakan, pentingnya jiwa wirausaha bagi mahasiswa itu mungkin dari teman-teman tidak hanya sekedar langsung menghasilkan uang, tapi bisa mengatur waktu, memanage kegiatan dan membantu teman-teman yang mengalami kesulitan. Itu juga merupakan salah satu ciri jiwa yang berwirausaha, karena berwirausaha sendiri juga harus mampu mengatur waktunya, membantu orang lain. Itu sangat-sangat penting bagi kita sekarang, karena di era zaman sekarang kan banyak sekali hal-hal yang kita tidak sadari bahwa itu berdampak buruk bagi kita. Dan tentu kita harus bisa memilah-milah dari sekarang sih gitu. Oke, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak gitu ya. Jadi jiwa wirausaha juga tadi di tangan sama Pandu itu bermanfaat selain untuk menghasilkan pendapatan tambahan, tapi juga mengajarkan kita bagaimana caranya untuk memanajemen waktu gitu ya. Apalagi untuk mahasiswa yang punya kegiatan lebih dari satu ya, nggak hanya kuliah tapi juga ikut organisasi, belum lagi juga buat inovasi. Apakah kalian juga seperti itu? Iya. Ya. Oke, ditambah lagi ya. Oke, nah pastinya banyak nih sahabat Undiksa di luar sana yang sebenarnya banyak punya ide, banyak punya inovasi yang seharusnya bisa untuk mereka usulkan, tapi mereka takut untuk memulai. Mungkin ini sekaligus sebagai closing statement, apa hal yang ingin kalian sampaikan kepada sahabat Undiksa di luar sana agar mereka mau gitu ya, berani mencoba untuk mengusulkan atau menorehkan karya-karya mereka, baik itu berbentuk tulisan, proposal, PMW, PKM, atau yang sejenisnya. Dari Pandu dulu mungkin. Baik, terima kasih. Dari pengalaman yang sudah diceritakan oleh rekan saya Devan tadi, karena dia merasa insecure, merasa tidak pantas dan sebagainya, ide yang teman-teman miliki, sebaik apapun, seburuk apapun yang kalian pikirkan, tetap berusaha untuk
tetap menulis, Aha. jangan takut karena jangan takut juga sama omongan-omongan di luar sana. Ada yang bilang karya kalian itu tidak sesuai dengan ilmu bidang yang kalian dalami, geluti masing-masing. Jangan seperti itu. Aha. Karena ini juga salah satu bentuk kita tuh harus tetap teguh, tidak Pendiri. boleh ragu-ragu, tidak Iya. boleh takut. Apapun yang kalian miliki, inovasi apapun yang kalian miliki, tetap tulis, jangan patah semangat. Oke, jangan patah semangat dan jangan ragu-ragu gitu Jangan ya. ragu-ragu. Dicoba aja dulu, kan Dicoba belum aja. ada yang tahu. Oke, kalau dari Devan? Dari saya, karena kemarin melihat dari teman-teman saya pada proyek UAS itu, banyak kok yang membuat produk yang menarik gitu. Lebih menarik Iya. mungkin dari Devan. Dan dari mereka pun masih banyak yang belum mengajukan untuk mengikuti lomba seperti PMW ini. Oke. Jadi pesan saya, mari kita berkarya, mari kita berwirausaha, karena memiliki karya dan memiliki usaha itu enak. Apalagi sekarang dari pihak penyelenggara dan panitia dari PMW itu sendiri sudah menyediakan template penulisan yang sesuai. Jadi dari teman-teman tinggal mengisi aja gitu Oke. dan memberikan ide. Jadi sudah dirancang dipermudah dari panitia. Jadi mari kita berkarya bersama. Oke, ayo berkarya bersama, jangan ragu gitu ya, dicoba aja dulu gitu ya. Siapa tahu nanti dengan kalian awalnya iseng-iseng coba, seperti tadi Devan punya ide, Pandu yang mendorong, akhirnya gitu ya. Teh Heju yang awalnya cuman sebagai tugas untuk tugas akhir semester, namun lolos menjadi PMU yang didanai. Karena kalau kita tidak pernah mencoba sesuatu, kita tidak akan pernah tahu hasilnya gitu ya. Nggak usah dipikirkan apakah sesuai dengan bidang ilmu kalian yang sekarang kalian geluti atau tidak, tapi jika kalian mau berusaha dan mencoba menjadi seorang wirausaha muda, apalagi masih dalam posisi kalian menjadi seorang mahasiswa, itu nanti akan menjadikan kalian mahasiswa yang keren gitu ya. Karena berwirausaha itu keren, bener banget. Oke, terima kasih atas waktunya Devan dan juga waktu Pandu ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berada di tengah-tengah kita dan membagi kisah inspiratif terkait dengan inovasi yang sudah mereka buat, yakni Teh Heju, teh dari pohon jeruju, yang saya juga baru tahu ya setelah ngobrol sama mereka bahwa jeruju ini adalah bagian dari tanaman mangrove ya, yang selama ini kita cuma tahu adanya di pesisir pantai gitu ya. Ternyata punya jenis yang bermacam-macam, salah satunya adalah tanaman jeruju ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Devan dan juga Pandu tadi itu juga bisa menginspirasi sahabat Undiksa di luar sana. Barangkali saat ini ada di antara kalian yang sudah memiliki ide, gagasan gitu ya, tapi belum berani untuk menuangkannya dalam proposal ataupun tulisan, itu bisa dicoba dari sekarang. Kalau nggak berani sendiri, mungkin bisa ajak temen ya, kayak Devan, dia nggak pede kalau sendiri. Tapi berkat ada rekannya Pandu, jadi dia bisa lebih percaya diri. Jangan lupa sahabat Undiksa, kalau kalian rasa video ini bermanfaat, di-share ke semua sosial media yang kalian punya, agar semakin banyak lagi sahabat Undiksa di luar sana yang termotivasi untuk berani berkarya dan terus menuangkan inovasi yang mereka miliki. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube Universitas Pendidikan Ganesha, di-subscribe dulu. Jika ada saran, masukan maupun pertanyaan, silakan ditinggalkan di kolom komentar. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh